Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kebijakan dan pengolahragaan, yaitu tentang observasi, analisis kebijakan dan pengawasan bidang keolahragaan yang diampu oleh dosen Dr. Al-Nedral MPD dan Dr. Asep Sujana Wahyuri SSI MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 materi 14, yaitu tentang observasi. Observasi, perilaku verbal dan verbal, pengamatan dan penafsiran. 1. Keterampilan observasi. Observasi ialah metode atau cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Pengamatan atau observasi merupakan satu cara pengumpulan data yang pengisiannya berdasarkan atau pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku individu atau kelompok. Tingkah laku verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Bahasa verbal merupakan sarana untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan maksud tujuan. Menurut Larry L. Barker dalam Dedi Mulyana 2005, bahasa mempunyai 3 fungsi: penamaan, naming atau labeling, interaksi, dan transmisi informasi. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah setiap bentuk perilaku manusia yang dapat langsung diamati oleh orang lain dan yang mengandung informasi tertentu tentang pengirim atau pelakunya. Komunikasi nonverbal terbagi 2. Pertama, bentuk komunikasi nonverbal. Kedua, pesan nonverbal. 2. Pengamatan dan penafsiran. Pengamatan objektif adalah berbagai tingkah laku yang biasa dilihat dan didengar. Sedangkan penafsiran atau interpretasi adalah kesan yang kita berikan kepada apa yang kita lihat dan dengar. Tahap interpretasi ada 5, yaitu yang pertama, refleksi perasaan, kedua, klarifikasi, ketiga, refleksi, 4, konfrontasi, dan 5, interpretasi. Yang B, jenis observasi ada 3: observasi partisipan, observasi non partisipan, observasi kuasi partisipan. Dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjektif. Observasi Gal dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 254 membedakan observasi menjadi 2: observasi naturalistik dan observasi eksperimen. Khusus observasi sistematik, Blocher 1987 mengelompokkan ke dalam 3 bentuk dasar observasi, yaitu pertama, observasi naturalistik, metode survei, dan eksperimentasi. Berdasarkan pada tujuan dan lapangannya, Hana Juhana 1983 halaman 205 mengelompokkan observasi menjadi 2: finding observasi dan direct observasi. Berdasarkan pada tingkat kesempurnaan dan pelatihan yang disarankan, Gibson dan Michel 1995 halaman 261 mengklarifikasi observasi sebagai berikut: yang pertama, level pertama, level kedua, dan level ketiga. Yang C, analisa observasi ada 7. Yang pertama, mengamati satu plan dalam satu waktu. Kedua, ada kriteria spesifik untuk melakukan observasi. Ketiga, observasi seharusnya dilakukan tanpa batas waktu. Konseli seharusnya diamati dalam situasi yang natural dan berbeda. Mengamati klan dalam konteks semua situasi atau situasi total. Data dari observasinya seharusnya digabungkan dengan data yang lain. Yang ketujuh, observasi seharusnya dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan.
Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang materi 14. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.